Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada semua saudara-saudaraku, sobat-sobat hunter semuanya, dan sobat-sobat baik itu yang sudah subscribe ataupun yang belum, yang sempat menonton di video Akhmar Hunters. Yang dulu nama channel kami ini adalah Ruqyah Akhi Akhmar Nizama. Jadi di sini saya ingin menjelaskan atau memberi jawaban atas banyaknya pertanyaan dari satu buah video saya yang sempat meledak, kira-kira jumlah penontonnya 2000-an ya. Itu tentang gurah mata. Jadi banyak yang protes ternyata di situ, dan saya waktu itu hilaf bikin videonya kan, karena tidak memberitahukan bagaimana triknya. Padahal ini adalah suatu hal yang sangat bermanfaat, dan saya mohon maaf kalau saya hilaf sehingga lupa tidak memberikan tutorial atau cara atau trik bagaimana sebenarnya gurah mata yang sering dilakukan oleh para dukun-dukun yang mengambil keuntungan dari sesuatu hal yang mereka itu memang ahli di bidangnya, akan tetapi semua yang mereka lakukan itu hanyalah sebuah trik untuk meyakinkan pasiennya. Sebenarnya pengobatan gurah mata atau bayu bajra itu yang saya praktekkan itu tidak berbahaya, saudaraku. Justru itu bermanfaat untuk kesehatan mata memang, karena memang yang digunakan alatnya adalah herbal yang alami. Jadi penjelasannya, sebelum saya menjelaskannya, saya ingin beritahu kepada semua viewer saya atau penonton di channel YouTube Akhmar Hunters. Selain di video ini, di channel ini saya mengunggah video-video tentang pengalaman hunter atau hunting metal detector, karena itu merupakan suatu hobi bagi saya untuk berpetualang ya, mencari benda-benda logam yang terkubur di dalam tanah. Kenapa saya ahli fungsikan? Karena di channel yang sebelumnya saya membahas masalah tentang ruqyah yang sering saya lakukan, dan saya mulai renggang ya, maksudnya aktivitas itu mulai jarang saya lakukan karena ya mengingat kondisi fisik harus bertarung dengan energi yang begitu kuat, kadang melawan dukun-dukun santet dan sebagainya. Itu jarang saya expose atau saya shooting karena banyaknya penolakan daripada pasien saya, dan saya tidak bisa memaksa kan. Jadi saya alih fungsikan menjadi kontennya menjadi petualangan hunter, dan tidak menutup kemungkinan bahwasanya ketika kami mencari benda-benda yang terkubur dalam tanah melalui memakai suatu alat metal detektor yang sekarang ini sudah sangat terkenal di mana-mana kan, itu yang saya gunakan metal detektor yang sederhana, sekedar untuk melepas hobi saja, hiburan. Dan kalau memang ada rezeki ya insya Allah akan mendapatkan benda-benda yang unik, bahkan yang berharga seperti logam emas dan lain sebagainya. Dan barangkali dengan menonton video saya, kawan-kawan tertarik untuk membeli alat tersebut, karena mungkin di tempat tinggal saudara-saudaraku semua ada memungkinkan ada spot-spot hunting yang bagus, yang memang mungkin ada prediksi-prediksi atau terdeteksi di situ dulunya ada perkampungan lama atau ada tempat-tempat yang dulunya pernah dihuni oleh orang-orang terdahulu, sehingga banyak yang ditinggalkan benda-bendanya, baik itu berupa perhiasan-perhiasan dan benda-benda kuno yang bisa, benda-benda antik yang bisa dikoleksi ataupun bahkan dilelang. Jadi itu saudaraku. Kemudian kami juga berharap kepada semua saudaraku yang belum subscribe, silakan subscribe, yang like dan juga komen yang positif agar kami semakin semangat dalam membuat konten-konten, baik itu mengenali hunting-hunting dan juga mengenai tutorial atau trik-trik yang akan saya bagikan, karena begitu banyak ya saudaraku sebenarnya yang perlu kita pelajari, perlu kita ketahui bersama, bahwa ketika terbuka wawasan kita melalui suatu ilmu yang sederhana, itu bisa terkadang membuka pikiran kita, sehingga dunia atau dunia perdukunan yang kita anggap itu suatu hal yang luar biasa ternyata hanya sebuah trik dan kebohongan belaka. Kalau memang benar dunia perdukunan itu ada, itu pun hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan, seperti ilmu-ilmu yang memang bersifat metafisik, ilmu-ilmu yang memang bersifat menggunakan energi. Itu sebenarnya ada saudaraku, dan saya suatu saat akan saya ajarkan atau akan saya beritahukan menurut pengalaman saya kepada saudara-saudaraku. Akan saya bagikan bagaimanakah
tenaga dalam yang asli itu, dan bagaimana cara kita mentransferkannya, mengaplikasikannya sehingga bermanfaat untuk kehidupan kita dan orang lain, baik itu dalam segi kesehatan, keilmuan dan lain sebagainya. Dan juga ada beberapa trik-trik yang harus saudaraku ketahui sehingga kita tidak mudah tertipu oleh orang-orang yang memang menggunakannya untuk mengambil keuntungan pribadi. Jadi saudaraku, langsung saja ke poinnya, menjawab pertanyaan saudara-saudara semua mengenai gurah mata. Jadi gurah mata itu, nanti dulu ya, gurah mata yang saya lakukan di 1 tahun yang lalu kalau tidak salah di rumah teman saya, itu memang asli saudaraku, asli trik maksud saya. Jadi itu tidak ada unsur metafisik atau tenaga dalam atau sebuah energi, tidak. Itu memang asli, real, bahwa itu adalah trik saja. Jadi yang saya lakukan pada saat itu adalah saya mengambil bunga katarak. Mungkin saudaraku tahu bunga katarak, cari saja di YouTube atau di Google bunga katarak, klik aja pasti akan dapat itu bunga katarak. Yang dilakukan terhadap bunga katarak tersebut adalah kita patahkan, kemudian kita ambil getahnya itu kita oleskan di antara kedua jempol ini di sini ya, seperti ini. Kemudian saudaraku, kita setelah ini kan dia lengket ini, jadi setelah getahnya ini lengket, jangan sampai dibasuh dulu dengan air. Kemudian kita praktekkan kepada teman kita atau bahkan diri kita sendiri pun bisa. Caranya bagaimana? Dengan menempelkan ini di selaput mata ini, kalau bisa sampai kena di dalamnya ini sedikit di ujungnya. Kemudian kita oleskan lalu ditiup. Tiupan itu tadi hanya sebagai manipulasi saja. Padahal intinya ada di sini karena getahnya itu di sini. Ketika nanti teman kita mengedipkan mata, maka yang akan terjadi adalah mata itu akan terasa perih, pedas, seperti dikorek-korek seperti itu, karena memang dalam getah bunga katarak itu mengandung sesuatu herbal ya, yang bisa membersihkan kotoran-kotoran di mata kita ini. Jadi itu bermanfaat untuk kesehatan, tapi itu tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai hal-hal apalagi untuk menipu. Jadi kalau ada yang sudah mengetahui hal ini, kemudian dia menggunakannya, dia menonton video ini dan ternyata digunakan untuk hal-hal yang tidak saya izinkan, maka dosanya Anda tanggung sendiri. Tapi kalau Anda gunakan di jalan yang benar, maka pahalanya mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja yang saya sampaikan saudaraku. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, karena masih banyak trik-trik yang akan saya tunjukkan dan akan saya bagikan kepada teman-teman, dan juga masih banyak hal-hal lain yang nantinya akan saya berikan atau bagikan kepada teman-teman. Saya ijazahkan amalan-amalan yang bermanfaat, yang mudah-mudahan kalau kita amalkan itu akan bermanfaat dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan masyarakat kita insyaallah. Jadi saya mohon maaf kepada saudara-saudara yang sudah kecewa dulunya kan, sehingga tidak lagi mau menonton. Jadi hari ini saya pastikan saya sudah beritahukan triknya, dan lain kali kalau saya praktekkan sesuatu hal yang lain, saya akan beritahukan secara langsung kepada teman-teman. Jadi hanya itu yang perlu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.